Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali. Kita diberikan kesehatan dalam diri kita, dan dengan nikmat ini kita bisa terus menerus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keistiqomahan oleh Allah di tengah yang sedang kita hadapi saat ini. Ya, ada yang sedang ditimpa sakit, mungkin ada yang ditimpa musibah, dan berbagai macam musibah-musibah yang saat ini hadir di kehidupan kita. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi, menyurutkan langkah kita untuk apa? Untuk terus menerus berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, bentar, ibu saya nelfon. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan memulai dengan bertabaruk dan bertawasul kepada guru-guru kita, terutama dua Qutbul Aqtab yang agung, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Jilani, juga kepada sumber ilmu kita pada malam hari ini, yaitu adalah Tuan Syekh Abi Hasan Ali Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah. Mudah-mudahan dengan keberkahan dua kutub aktab ini, juga ditambah dengan keberkahan masyayikh kita yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, menjaga anak, menjaga pasangan kita, menjaga saudara kita, menjaga seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, juga tanpa terkecuali menjaga seluruh manusia pada umumnya sebagai tajali dari rahmatan lil alamin. Bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syaihina wa murabbi ruhina wa mursyidina wa mu'alimina wa ustajina al-alim al-alamah al-arif billah asy-syaidi Syekh Luqmanus Shaleh Mar'i wa bijahi syaidi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Raden Aceh Abdul Qadir Padmanegara wa bijahi syaidi Syekh Qutbi Jami'il Maqam wa Ghasil Azam Sultanul Awliya Syaidi Syekh Abdul Qadir Az-Jilani qadasallahu sirrahul aziz wa bijahi syaidi Syekh Qutbi Jami'il Maqam wa Ghasil Azam Sultanul Awliya Al-Arifin Syaidi Syekh Abi Hasan Ali Asy-Syadzili wa ila hadrati Syaidi Syekh Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi summa tabarukan wa tawassulan jami'il masyayikhina khususan ila hadrati jami'il muassis nafa'ana Allah bi ulumihim wa amatana fi asrarihim bidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mudah-mudahan teman-teman semua, ya, dengan Al-Fatihah yang kita baca, kita bertabaruk kepada guru-guru kita semua, perjalanan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus menerus berjalan menujunya. Baik teman-teman, ya, langsung saja kita mulai pengajian kita pada malam hari ini. Judulnya adalah
afatu ala tariqati. Jadi afat itu adalah penyakit di dalam perjalanan atau penyakit dalam perjalanan spiritual. Apa saja nanti akan kita bahas ya, apa saja kita akan bahas. Nah, salah satu penyakit yang paling mematikan ya, nanti pun besok sebenarnya kita akan bahas dalam kitab hikam. Cuman ini adalah prolog ya, prolog kita ngaji hikam untuk besok. Jadi di hari Rabu ya, teman-teman kalau ada waktu, rumahnya dekat di sekitar Bogor, monggo silahkan hadir ke rumah saya langsung ya, biar marahinnya enak kalau ngaji langsung. Masa dimarahin sama kitab Al-Hikam gitu ya. Ya, apa penyakit ya paling berbahaya dalam perjalanan spiritual, yaitu adalah tahu ini dia mah kan mainnya kemana-mana luar kayak mainnya kadang ke rumah ini ke rumah itu. Jadi kalau ada yang bilang keluar itu. nah ini penyakit utama ya dalam perjalanan kita bersuluk dalam perjalanan spiritual adalah dhaikul ufuki wa qisarun nazari. Dhaikul ufuki wa qisarun nazari. Apa itu yang dimaksud dengan dhaikul ufuk dan apa yang dimaksud dengan qisarun nazari? Sebentar lagi akan kita bahas secara mendalam. Jadi artinya dhaikul ufuk itu adalah dhaik itu lemah, ufuk cara pandang kita gitu ya, cara pandang kita. Jadi lemahnya cara pandang kita yang sempit dan pendeknya cara pandang. Jadi qisarun nazar, pendeknya cara pandang. Ini adalah penyakit paling berbahaya dalam perjalanan spiritual. Nah, thariqah di sini adalah spiritual ya. Jadi gini. Penyakit dalam perjalanan spiritual. Nah, dhaikul ufuk Nah, teman-teman tulis ini sebagai judul kita pada malam hari ini. Dan ada beberapa seri nanti kita akan bahas terkait dengan penyakit paling mematikan. Ini yang akan saya bahas terlebih dahulu. Ini sebagai modal ya, modal perjalanan kita. Ya, yaitu cara pandang yang horizon dan terbatasnya cara pandang. Pak Ustadz tulisannya sing jelas punten. Ya gini gimana ya? Ya gini aja teman-teman. Ya. Kita akan bahas ya.
Mudah-mudahan kelihatan ya, kelihatan. Maksudnya gimana, lagi dijelasin Mustianik ya, lagi dijelasin teh, santai ya, maka ngajinya sampai beres. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, lawan. Nah, ini lawan ya, lawan dari ini semua ya, yang dinamakan dengan namanya, lawannya adalah si'atun nazari. Apa si'atun nazari? Cara pandang yang luas gitu. Jadi ini semua lawannya adalah si'atun nazari, cara pandang yang luas. Nah, al-ufuq ini, oke, secara bahasa artinya adalah ufuk ini bahasanya, dalam bahasa yang dinamakan dengan al-jawanib wan nawahi. Apa yang dimaksud dengan al-jawanib dan an-nawahi? Maknanya adalah, kalau ini jawanib sisi, Kemah ada emang. jawanib ada sisi, an-nawahi adalah horizon. Main bonus ini mah, buat lihat ayatnya. Oh, ada itu merah. Ya, teman-teman al-afaq atau al-ufuq secara bahasa artinya adalah al-jawanib dan wan nawahi, yaitu horizon. Kita buka dulu coba teman-teman ya, surat Al-Fussilat ayat 53 biar teman-teman paham. Suratnya surat Al-Fussilat, ayatnya ayat 53. Bentar teman-teman ya. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka, apa yang Allah perlihatkan kepada kita semua, ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Di mana? Fil afaqi. Nah,
fil afaqi. Arti afaq di sini adalah di segenap penjuru ya, di segenap penjuru yaitu sisi dan horizon. Hatta wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka gitu, dan di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana, sampai jelaslah lahum kepada mereka annahul haq, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-haq, sang maha real. Am yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah bagi kamu sekalian bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, ketika kita terkena penyakit afat ya, sehingga kita dhaikul ufuk, maka tanda-tanda yang jelas yang sudah Allah suguhkan di semestawi ini, ini tidak nampak. Atau nampak cuman hanya di sebagian sisi saja. Kita tidak mampu melihatnya secara keseluruhan, tidak mampu menganalisisnya secara universal gitu ya. Akhirnya ketika kita tidak mampu menganalisis secara universal, maka kita akan masuk pada yang kedua ini, yaitu qisarin nazari, yaitu sempitnya pandangan yang terbatas. Nah, dari pandangan yang terbatas ini, akhirnya kita mengaku, mengklaim kitalah yang paling benar, kitalah yang paling sahih, kitalah yang paling anu dan anu. Nah, inilah yang dinamakan dengan penyakit dalam perjalanan spiritual yang kemarin sudah saya sepil, yang dinamakan dengan pubertas dalam beragama ya. Pubertas dalam beragama. Hobinya apa orang yang sedang berpubertas dalam agama? Hobinya yaitu nyalahin orang, mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, mengharapkan amaliyah orang gitu. Kenapa? Karena kita terjebak penyakit perjalanan spiritual, yaitu yang dinamakan dengan dhaikul ufuk. Bahkan ya, tanda kebesaran Allah ya, tanda keberadaan Allah yang ada di dalam diri kita itu tidak mampu kita lihat. Jadi wa fi anfusihim, dan di dalam dirinya ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu melihat. Jadi terus mempertanyakan mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Jelas-jelas di dalam Al-Fusilat ini ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Di dalam diri mereka pun sudah kami simpan tanda-tanda kebesaran, hatta yatabayyana, sampai jelas kepada mereka. Nah, ini tidak mampu bisa kita pahami, tidak mampu bisa kita cermati tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Surat Fusilat ayat 53. Ya, suratnya surat Fusilat ayat 53. Nah, kita akan lihat, mudah-mudahan di sini teman-teman sudah agak cengeng ya, kalau bahasa Sunda tuh cengeng, sudah agak mulai paham ya tentang apa yang dimaksud dengan dhaikul ufuk ini. Jadi dhaikul ufuk ini penyakit yang mematikan. Kenapa? Nanti lahir dari sini berbagai macam turunan-turunan penyakit mental. Dari sinilah nanti turun berbagai macam penyakit mental. Nah, sekarang pada malam hari ini juga akan kita bahas apa sih penyebab-penyebab kita yang masuk pada penyakit ini gitu. Akan kita lihat. Nah, kita akan lihat ya, dhaikul ufuk inda ulama'i ahlul tarbiyah. Kita akan melihat pendapat para ulama dalam bidang tarbiyah. Dalam bidang tarbiyah ini, mereka yang concern dalam mendidik jiwa manusia ya, mereka yang concern dalam mendidik jiwa umat, yang dinamakan dengan ahlu tarbiyah. Nah, menurut mereka ya, dhaikul ufuk itu adalah wa dha'fun wa khilalun fil basirati al-idraku syai'in yu'addi ila hasri tafkiri
au ru'yati fi hududi dhaiqatun la tajawwajul makanu waz zamanu. Jadi menurut ulama ahlu tarbiyah, dhaikul ufuk adalah khilalun, yaitu cacat atau celah. Di mana? Fil basirati, di dalam basiroh. Nah, apa itu basiroh? Basiroh itu ya, basiroh itu adalah banyak bahasanya sebenarnya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu banyak. Ada mata ketiga. Nah, mata ketiga. Apa yang dimaksud dengan mata ketiga? Mata yang penglihatannya bukan hanya melihat sesuatu yang nampak, tapi dengan mata ini kita mampu melihat sesuatu yang tidak nampak, yang dinamakan dengan mata ketiga. Jadi sesuatu yang nampak itu bukan gaib, teman-teman, bukan gaib. Artinya ketika kita melihat sesuatu, kita mampu mencermati lebih dalam. Nah, ketika kita mampu mencermati lebih dalam, di situ kita akan mampu melihat tanda kebesaran Allah. Nah, tanda kebesaran Allah ini akan nampak ya dengan apa? Kita mampu melihat asmanya, ataupun af'alnya, atau bahkan sifatnya, ataupun naik lagi kepada zatnya. Jadi ini nanti berhubungan dengan tajaliyat. Ada tajaliyatul af'al, tajaliyatul asma, tajaliyatul sifat, sampai tajaliyatul zat, gitu ya. Ini mata ketiga, yaitu dinamakan dengan basirah. Nah, ini tertutup oleh apa? Ya, tertutup oleh apa? Salah satunya yang tadi kita sudah sebutkan di mana? Ya, sudah tadi kita sebutkan di pengajian sore kita. Ya, salah satu yang menutup basirah ini adalah dosa atau zunub. Ya, zunub ini akan menutup basirah ini, sehingga ini tidak aktif, ya, tidak aktif. Bukan berarti sudah aktif kan, enggak. Selama-lamanya basirah itu aktif. Cuman tertimbun gitu ya, tertimbun. Seperti halnya kaca ketika dipenuhi oleh jelaga hitam, dia tetap jadi kaca, teman-teman, enggak jadi apa-apa, tetap jadi kaca, cuman kacanya tertutup oleh jelaga hitam itu. Nah, itu salah satunya. Salah satu yang menutupi basirah kita adalah maksiat. Ya, kehijab, namanya kehijab. Nah, maka cara untuk membersihkan basirah, taubatnya sudah penuh semua, sehingga tidak mampu masuk lagi hal-hal yang baru. Dan ketika dipakai itu lemot. Nah, kenapa kita ngaji lemot, susah paham? Nah, itu salah satunya, basirah itu udah tertutup. Ya, seperti handphone yang sudah kepenuhan. Tobat membersihkan lagi, kembali kepada setelan pabrik, sehingga kita mampu nanti menangkap hal-hal baru. Ya, dari situ juga kita mampu ya berselancar dalam digawai kita itu dengan enteng gitu ya, enggak berat gitu. Nah, maka bersihkanlah basirah ini ya, teman-teman ya. Nah, salah satu yang membuat basirah kita tertutup juga apa? Yang membuat basirah kita tertutup salah satunya adalah penyakit dhaikul ufuk. Menyimpulkan ya, lensa buram, benar-benar ya, menyimpulkan sesuatu yang harusnya tidak kita simpulkan secara serampangan gitu ya. Itu yang dinamakan dengan salah satu yang menghalangi basirah kita berpendar adalah meyakini ya, memberikan tanda titik di sesuatu yang harusnya diberi tanda koma gitu ya. Memberikan tanda titik yang seharusnya kita berikan tanda koma. Ya, ini dinamakan dengan dhaikul ufuk gitu. Nah, ketika basirah kita ya ini cacat, maka al-idraku syai'in yu'adi ila hasri tafkiri. Maka jadi fungsi basirah itu apa? Al-idrak. Nah, jadi basirah ini menurut ulama tasawuf dinamakan dengan
aklul kabir. Jadi dinamakan dengan aklul kabir. Ya teman-teman tulis nih. Nanti kita ketemu juga nanti kalau kita berbicara nanti dengan pas pembahasan tasawuf falsafi nanti akan diperdalam yaitu tentang aklul kabir. Ya, apa itu aklul kabir? Satu hal yang ada dalam diri kita yang mampu menangkap tajaliat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tertutup. Maka kata Imam Syafi'i yang terkait dengan akal ini apa? Kata Imam Syafi'i gini, ma huwa akal? Al aqlu huwa nurun rabbaniyun tudraku bihil asya. Jadi akal itu adalah nurun rabbaniyun, cahaya rabbaniyah yang ada dalam diri kita. Ya, tudraku bil asya, yang fungsinya adalah mengidrok. Mengidrok itu menangkap segala sesuatu gitu. Nah, inilah yang membuat Nabi Adam alaihissalam lebih unggul dibandingkan para malaikat. Jadi diibaratkan seperti ini teman-teman ya. Malaikat dijajarin. Kenapa dijajarin? Akan diberikan pelajaran oleh Allah. Kenapa diberikan pelajaran oleh Allah? Karena menganggap remeh Nabi Adam. Dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan. Wa nahnu nuqaddisu wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kami ini makhluk-makhlukmu yang senantiasa bertasbih dan menyucikan engkau. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang nantinya akan menumpahkan darah gitu. Jadi ibaratnya memprotes Allah ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Lalu dari situ Allah ngumpulin, hei kumpul kalian semua. Ibarat seperti itu teman-teman ya. Lalu Allah bertanya tentang sesuatu. Malaikat ini apa? La adri, kami nggak tahu. Malaikat ini apa? Nggak tahu. Malaikat ini apa? Nggak tahu. Lalu datangkan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, wahai Adam. Ya, wahai Adam ini apa? Kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam menjelaskan sesuatu itu dengan sangat gamblang. Ya, teman-teman cari aja di surat Al-Baqarah ya. Saya lupa lagi. Soalnya bukan kajian ini, sebenarnya ada lagi nanti kajiannya itu. Ya, Nabi Adam menjelaskan dengan sangat gamblang tentang asma-asma itu. Ya, tentang asma-asma itu. Jadi, ya, kenapa Nabi Allah Adam alaihissalam mampu menjawab itu semua? Karena Allah memberikan piranti dalam diri Nabi Allah Adam alaihissalam dan kita semua, yaitu adalah aklul kabir. Aklul kabir ini tertutup oleh apa? Dhaikul ufuk dan yang itu tadi maksiat. Nah teman-teman, cara ngebuka aklul kabir ini ada dua. Pertama dengan tasawuf amali. Ya, tasawuf amali itu salah satunya apa? Tobat, untuk membersihkan kembali nih. Nah yang kedua, untuk membersihkan aklul kabir dengan tasawuf falsafi. Ya, tasawuf falsafi seperti Imam Ghazali punya kitab misalnya Mishkatul Anwar. Terus Sayyidi Syekh Abdul Karim Zailan, ya, beliau membuat satu kitab Insanul Kamil. Nah ini untuk ngebuka ini sebenarnya, mengebuka aklul kabir. Atau di Nusantara ya ada kitab Barencong. Ya teman-teman pernah dengar belum kitab Barencong? Itu khas Kalimantan ya. Kalau di Sunda juga banyak sebenarnya, banyak. Di Bogor ada, di Cirebon ada. Ya seperti Babat Cirebon ya dan lain sebagainya. Ini untuk ngebuka akses aklul kabir teman-teman ya. Untuk ngebuka aklul kabir ada bisa kitab Martabat 7. Ini untuk ngebuka ini. Nah, nanti insya Allah kalau teman-teman istiqomah ngajinya serius, nanti juga akan ketemu. Kalau ini sudah kebuka teman-teman, ilmu yang teman-teman punya itu kayak lautan ya. Ilmu yang teman-teman punya kayak lautan, nggak pernah kering. Ya, kenapa? Karena aksesnya langsung dari sini. Termasuk Bromo tadi ya, termasuk Bromo ya itu. Itu gini ngebuka. Ya, teman-teman tuh ya, insyaallah nanti ke Bromo tuh. Nanti salah satu untuk ngebuka ini juga. Ngajinya nanti kitab Insanul Kamil.
ya, insya Allah. Nanti insya Allah kita ngajinya itu di pertengahan tahun lah, untuk agak-agak ya, basiroh kita ini cacat. Yu'adi ila hasil tafkiri, tidak mampu menyeberang ya daya, sehingga kita, ketika kita tidak mampu menyeberangi makna, maka daya fikir kita pun terbatas. Au ru'yati, cara pandang kita ini fi hududi dha'iqatun, ya, mempunyai satu batas yang sempit. La tajawazul makan waz zaman, tidak pernah melampaui tempat dan keadaan atau waktu. Jadi berpikir kita itu amat sangat temporal gitu, amat sangat temporal dan terbatas. Di situ-situ aja. Dan yang pernah saya bilang juga, kalau hidup kita pengen berkembang, hidup kita pengen meluas ya, maka isilah dengan ilmu diri kita ini. Karena ilmu itu untuk salah satu ngebuka ini aklul kabir itu ya, kita memasukkan ilmu-ilmu di sini nih. Ketika ilmu sudah masuk ya, nanti ngebuka gitu al-fatah yang pernah kita bahas. Nah teman-teman, coba sekarang buka surat Al-Hajj ayat 46. Bukan akhlu kabir, aklu kabir, akal kabir, aklul kabir. Ya, surat Al-Hajj ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubun lati fis sudur. Afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak pernah ya berjalan di muka bumi ini ya, yang dinamakan dengan as-safar ya, as-safar. As-safar, jalan-jalan, healing, ya, jalan-jalan atau healing, itu safar. Apalam yasiru fil ardi, apakah mereka nggak pernah jalan-jalan gitu ya, apakah mereka nggak pernah healing gitu ya. Maka ya, ada salah satu kaul, as-safaru nisful ilmi, safar itu adalah setengah dari ilmu ya. Kenapa kita ke Bromo nih, Kang Memet, Abah Tito, udah karena ini teman-teman ya. Apalam yasiru fil ardi, apakah mereka nggak pernah jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Oke, dulu saya sering healing start jalan-jalan, tapi ada kelanjutannya lagi ya. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, jalan-jalan dalam rangka untuk ya, untuk apa? Mengaktifkan kembali kulub mereka. Dengan cara apa? Ya'qiluna biha, dengan cara memahami ya, itu masuk lagi sini nih, memahami. Au ajanu yasma'una bi, ataupun mereka diberikan pendengaran ya, diberikan pendengaran tapi tidak mampu diberikan telinga tapi tidak mampu mendengar. Artinya apa? Sekali lagi, fa inna la ta'mal absaru, maka sesungguhnya yang buta itu ya, buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, al qulubul lati fis sudur, al qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu adalah kulub ya, di dalam dadanya, di dalam dadanya. Maka ulama-ulama dulu
mempunyai satu metode, wabil khusus ulama tarekat, ya ulama tarekat mempunyai metode untuk mentarbiyah para murid-muridnya dengan apa? Dengan rihlah, namanya rihlah. Rihlah yaitu jalan-jalan dalam rangka untuk mengisi spiritual, ataupun bahasa lain itu asyahah, yaitu siyahah. Jadi bisa safar, bisa rihlah, atau asyahah. Untuk apa? Membuat murid-muridnya ini mempunyai cara pandang berbeda dengan kehidupan, mempunyai cara pandang berbeda dengan apa? Dengan berbagai macam hal gitu ya. Rihlah, bunten, ya rihlah. Yaitu rihlah. Itu jalan, healing teman-teman ya, healing. Nah, ini penting sekali. Jadi ada safar, rihlah, dan satu lagi adalah asyahah. Itu untuk apa? Untuk kita pergi keluar mencari sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita lihat teman-teman tentang beberapa hal yang membuat kita ini tidak bertumbuh ya. Yang membuat kita ini tidak bertumbuh. Apa saja? Kita akan lihat ada 6 poin, setidaknya ada 6 poin sesuatu, ada 6 poin yang membuat ya, kita ini terperangkap dalam dhaikul ufuq. Yaitu asbabu dhaikul ufuqi. Yang pertama adalah asbabul dhaikul ufuq, penyebab kita masuk pada penyakit dhaikul ufuq. Yang pertama adalah ansya'atul ula, ya, ansya'atul ula, tumbuh kembang pertama, ya, yang dinamakan dengan ansya'atul ula adalah tumbuh kembang pertama. Itu yang dinamakan dengan masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak ini penting sekali ya teman-teman, untuk membuat anak kita tidak terkena dhaikul ufuq. Nah, inilah kenapa para nabi selalu tugasnya itu nggak jauh dari apa? Menggembala. Ya pasti nabi-nabi itu pernah dalam posisi menggembala. Kenapa harus dengan mengembala? Karena ketika Nabi mengembala pasti berada di tempat yang luas. Untuk apa? Untuk menciptakan mental yang luas gitu. Lalu dengan mengembala itu adalah satu simbol suatu saat akan mengembala umat gitu, atau menjadi pemimpin umat gitu. Itu di waktu masih kecil, ya, di waktu masih kecil. Seperti Rasulullah yang pernah menjadi pengembala, Nabi Musa pernah, dan banyak sekali nabi-nabi yang pernah mendalami mengembala ini. Ini menunjukkan simbol bahwa masa kecil itu penting, teman-teman. Untuk apa? Untuk menumbuhkan keluasan kita dalam berpikir gitu.
Nah, cara untuk menumbuhkan minat yang tinggi untuk anak-anak kita agar dia tidak terkena doikul upuk nanti ke depannya ya adalah dengan apa? Membelikan buku, teman-teman. Membelikan buku bacaan. Membelikan buku bacaan, karena di buku bacaan itu ada sesuatu yang membuat sensor motorik halusnya ini aktif. Nah, ini mustahil anak kita hobi baca kalau bapak ibunya tidak hobi baca. Kalau ibu bapaknya hobi main handphone, sudah dipastikan anaknya pun hobi main handphone. Kenapa? Karena niru kan, anak itu niru dari kebiasaan orang tuanya. Kalau anak kita pengen hobi baca buku, ya sejak sekarang ya kita banyak-banyaklah memperlihatkan di depan anak kita itu kita sering baca buku gitu, teman-teman. Nah, kalau anak kita sudah SD atau SMP yang kedua misalnya, masukkanlah ke pesantren yang apa yang bagus ya teman-teman, yang bagus dari standar pendidikannya, dari kebersihannya dan lain sebagainya gitu. Kalau bisa nyarilah pesantren yang di pinggir-pinggiran desa ya, pinggir-pinggiran desa, agar dia dapat sentuhan yang lain, agar dia mendapatkan sentuhan yang lain. Karena saya mengalami masa kecil itu, saya pernah di desa. Saya kan orang kota lah ya, kota Bogor nih. Saya pernah pindah waktu itu SD kelas 2. Ya, SD kelas 2 pindah ke daerah Cijeruk. Dekat Bogor itu ada namanya Cijeruk. Itu masih kampung. Saya ngalamin tuh yang namanya bertani. Ngalamin juga yang namanya ngangon kebo ya, kalau bahasa Sunda tuh ngangon kebo, bahasa Indonesia apa ya ngangon kebo ya seperti itulah pokoknya. Jadi ngebajak sawah menggunakan kerbau, tuh ngalamin teman-teman. Nah, masa-masa itu ternyata ke bawah sampai sekarang. Jadi ada sentuhan lain yang tidak bisa kita dapatkan di kota gitu, tidak bisa kita dapatkan di hiruk pikuk yang kuat tuh, kita nggak dapat itu, kecuali kita memang harus hijrah ke pedesaan gitu. Lalu ya teman-teman, ajari anak-anak kita melukis untuk menambah ya cita rasa dalam dirinya. Jangan sampai anak-anak waktu masih kecil kita batas-batasin segalanya, nyoret-nyoret tembok nggak boleh misalnya ya. Terus ya pokoknya hal-hal yang berbau seni kita batas-batasin. Nanti dampaknya ketika dia besar nanti maka balas dendam gitu, yang dinamakan dengan vandalisme nanti. Karena waktu masih kecilnya tidak difasilitasi seperti itu, teman-teman. Juga ajarin puisi. Ya, kita beli nih buku-buku sastra ya, kita bacain sebelum tidur kepada anak-anak kita, agar daya imajinasinya itu bagus nanti ke depannya. Atau kita ajarin juga misalnya untuk seni suara ya, kori apa gitu. Kalau anak-anak kita memang suaranya bagus, ajarin kayak gitu-gitu, teman-teman ya. Jangan sampai anak-anak kita diberangus masa kecilnya karena kita yang dinamakan dengan so islami. Oh ini nggak boleh ya, bagi kita yang nggak boleh kan teman-teman ya. Kita misalnya nggak boleh ini, nggak boleh itu ya, kita itu kalau buat anak-anak kecil ya emang harus dibegitukan. Untuk apa? Menumbuhkan daya seni dalam dirinya gitu. Jangan sampai dilarang ini itu. Seperti tadi saya ngalamin, teman-teman ya, ngalamin begini. Tadi saya ulang tahun ya, anak saya yang ketiga tuh, yang perempuan. Ngundang lah saudara-saudara ya, hadir lah semua. Ada satu unik nih. Ada anak kecil ya, masih ya sepupu saya, jatuh sepupu ya keponakan lah ya, keponakan. Dia nggak mau masuk ke tempat acara itu. Akhirnya ditanya kan sama kakak saya, kenapa nggak mau masuk kamu gitu ya.
Kenapa nggak mau masuk? Kata dia ngomong apa coba? Mohon maaf, itu kan haram. Masih umur 5 tahun teman-teman. Jadi dia